Apa jadinya Perang Dunia Kedua jika saat itu Jerman mampu mengembangkan senjata nuklir? Akankah jalannya peperangan akan condong ke arah Jerman? Meskipun sering dianggap sebagai fenomena perang dingin, perlombaan senjata nuklir sesungguhnya dimulai di tengah kancah Perang Dunia II. Diawali dengan penemuan ilmiah revolusioner dan didorong oleh ketakutan bahwa pihak musuh akan menjadi yang pertama memiliki senjata paling mematikan dalam sejarah. Ini bukan hanya pertarungan antara negara-negara, tetapi juga perlombaan melawan waktu. Dimulai pada Desember 1938, beberapa bulan sebelum dimulainya invasi Jerman ke Polandia, yang menandai dimulainya perang skala global yang kita kenal sebagai Perang Dunia II. Fisikawan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann berhasil melakukan fisi nuklir pertama di dunia. Penemuan ini yang secara teoritis bisa menghasilkan energi yang masif, yang kemudian menarik perhatian militer Jerman pada saat itu. Pada September 1939, program ini secara resmi diambil oleh Angkatan Darat Jerman dengan tujuan mengeksplorasi aplikasi militer dan energi nuklir. Namun sempat terhenti karena perang dan Jerman banyak mengirim fisikawan mereka menjadi wajib militer saat itu. Upaya kedua di bawah pengawasan Badan Senjata Angkatan Darat Jerman. Pada 1 September 1939, satu hari setelah invasi ke Polandia, program ini pada akhirnya diperbesar dan terdiri dari 3 proyek utama: uran masin, uranium, dan produksi air berat, serta pemisahan isotop uranium. Pada akhirnya, fisi nuklir dianggap tidak akan mampu membantu mengakhiri perang. Sehingga pada Januari 1942, Badan Senjata Angkatan Darat Jerman menyerahkan tanggung jawab program ini kepada Dewan Penelitian Reich. Walaupun mereka masih meneruskan pendanaannya, penelitian lalu dilakukan oleh 9 institut besar yang memiliki tujuannya masing-masing. Proyek nuklir Nazi tidak pernah menjadi prioritas utama bagi rezim Hitler, yang lebih tertarik pada senjata konvensional yang dapat digunakan dalam pertempuran segera, seperti roket V1 dan V2. Akibatnya, proyek ini tidak menerima pendanaan yang masif serta sumber daya manusia yang cukup. Para ilmuwan Jerman sangat kekurangan bahan mentah penting, terutama air berat atau heavy water, yang digunakan sebagai moderator neutron dalam reaktor nuklir. Mayoritas air berat yang mereka butuhkan diproduksi di pabrik Norsk Hydro di Norwegia, sedangkan pasukan sekutu melakukan serangkaian operasi sabotase yang sukses di pabrik ini, termasuk pengeboman dan serangan komando yang secara efektif memutus pasokan vital tersebut. Di sisi lain, ilmuwan Jerman yang dipimpin oleh fisikawan teoritis Werner Heisenberg memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana membuat bom atom di Jerman dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di proyek Manhattan. Mereka fokus pada pembangunan reaktor nuklir atau disebut dengan mesin uranium untuk menghasilkan energi dan isotop, dengan asumsi bahwa bom hanya bisa dibuat dengan jumlah uranium 235 yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan. Mereka juga kesulitan dalam proses pemisahan isotop yang sangat rumit. Di sisi lain, para ilmuwan sekutu dengan dukungan sumber daya yang tak terbatas berhasil menemukan cara yang lebih efisien untuk mendapatkan fisi nuklir, termasuk pengembangan metode untuk memproduksi plutonium di reaktor, yang terbukti menjadi bahan yang lebih mudah digunakan untuk bom. Tidak seperti proyek Manhattan yang dikelola secara terpusat oleh militer Amerika Serikat di bawah satu komando dengan tujuan tunggal. Proyek nuklir Jerman terfragmentasi dan tidak memiliki kepemimpinan yang jelas. Beberapa kelompok penelitian bersaing satu sama lain dan seringkali ada duplikasi pekerjaan. Adolf Hitler sendiri tidak sepenuhnya memahami potensi bom atom dan menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan Yahudi yang tidak praktis untuk medan perang. Kurangnya dukungan politik dan arahan yang jelas ini membuat proyek ini berjalan tanpa arah yang pasti. Poin terakhir yang paling kontroversial dan menarik adalah adanya spekulasi bahwa beberapa ilmuwan Jerman, terutama Werner Heisenberg, secara sengaja menghambat kemajuan proyek bom nuklir Jerman. Ini memicu perdebatan apakah dia benar-benar salah dalam perhitungannya, atau dia memang secara sengaja tidak menjelaskan cara kerja bom atom kepada rezim Nazi karena alasan moral. Meskipun tidak ada bukti konklusif, banyak sejarawan percaya bahwa ada elemen perlawanan pasif atau niat yang disengaja untuk mencegah Nazi mendapatkan senjata paling mengerikan tersebut. Mereka memilih untuk bekerja sama dengan sekutu dengan memberikan informasi yang salah atau menahan kemajuan pembuatan bom nuklir, sebuah bentuk sabotase dari dalam. Namun kesimpulannya adalah Jerman tidak berhasil membangun bom nuklir pada Perang Dunia II. Kekurangan sumber daya manusia, kekurangan dana, kekurangan bahan baku, dan kekurangan dukungan dari Hitler sendiri membuat proyek nuklir ini tidak pernah selesai.
Berandai-andai tentang bagaimana jika Jerman berhasil membuat bom atom adalah skenario yang menakutkan, tetapi juga menjadi studi kasus yang penting dalam sejarah alternatif. Jika proyek nuklir ini sukses, dampaknya akan sangat mengerikan dan mungkin mengubah jalannya Perang Dunia II secara total. Jika Jerman berhasil membuat dan menggunakan bom atom, kemungkinan besar bom tersebut akan digunakan terhadap target-target strategis seperti Inggris atau Uni Soviet. Jika sebuah bom atom meledak di London atau kota-kota besar lain, itu akan memusnahkan sebagian besar populasi dan infrastruktur. Kemungkinan besar ini akan memaksa Inggris untuk menyerah, mengakhiri perlawanan sekutu di Eropa Barat. Tanpa basis sekutu yang kuat, invasi D-Day mungkin tidak akan pernah terjadi. Jerman yang kewalahan melawan pasukan merah Soviet di front timur akan mengubah jalannya pertempuran jika memiliki senjata nuklir. Meskipun Uni Soviet adalah kekuatan besar, mereka akan sangat rentan terhadap serangan nuklir. Jika beberapa bom dijatuhkan di Moskow, Leningrad, atau pusat-pusat industri, itu akan menghancurkan kemampuan perang Soviet dan mungkin mengakhiri front timur. Kemenangan ini akan memungkinkan Nazi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di seluruh Eropa dan sebagian Asia. Namun skenario balasan tidak bisa diabaikan dalam studi kasus alternatif ini. Tentu saja sekutu juga sedang mengembangkan bom atom mereka sendiri. Jika Jerman menggunakan bom atom, itu akan memicu perlombaan senjata yang lebih intensif. Proyek Manhattan di Amerika Serikat akan dipercepat, dan mereka akan berusaha membalas dengan bom atom mereka sendiri. Ini akan menciptakan perang nuklir pertama yang mengerikan di dunia, bahkan sebelum Perang Dingin dimulai. Terus bagaimana konsekuensi jangka panjang jika Jerman memenangkan perang dalam Perang Dunia II? Jika Jerman memenangkan perang berkat bom atom, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Jerman yang menang akan mengimplementasikan ideologi Nazi mereka ke seluruh dunia. Ini berarti genosida dan perbudakan yang luas, terutama bagi populasi Yahudi dan Slavia. Eropa akan menjadi wilayah kekuasaan yang dikendalikan oleh Nazi tanpa perlawanan. Meskipun Nazi mungkin menang, dunia akan hidup di bawah ancaman senjata nuklir. Perang Dingin akan dimulai, tetapi bukan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, melainkan antara Nazi Jerman dan Amerika Serikat yang mungkin masih bertahan. Setiap konflik kecil dapat dengan mudah menjadi pertukaran nuklir penuh. Secara keseluruhan, keberhasilan proyek Nazi akan menciptakan dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Alih-alih mengakhiri perang dengan cepat, itu kemungkinan akan memperpanjangnya dan mengubahnya menjadi konflik yang lebih mengerikan, di mana umat manusia harus menghadapi kengerian senjata nuklir lebih cepat dari yang seharusnya.